Assalamualaikum, bersama Pak Kalak Dedi Andrizal BPBD Kabupaten Kerinci. Oke, Pak. Ini buat penanggulangan bencana tahun 2025-nya, kira-kira gimana, Pak? Ya, baik Bu. Sebelumnya perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa dalam penanganan bencana itu ada 3 tahap penanganan bencana. Yang Iya, pertama tahapnya adalah pra bencana, iya, kemudian pada saat penanganan bencana, kemudian pasca bencana. Nah, pada saat pra bencana kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan. Apa itu kegiatan yang dilaksanakan di saat pra bencana itu? Kita melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat bahwa tentang bahaya bencana dan menghindari bencana itu sendiri. Kemudian apa lagi kita lakukan? Kita melakukan geladi kesiapsiagaan bencana. Tujuannya apa? Supaya masyarakat siap ketika tadi bencana, kita sudah melakukan geladi terlebih dahulu. Kemudian pada saat tanggap darurat, jika KIE telah kita lakukan, pencegahan dan kesiapan sudah kita lakukan, terjadi juga alam berkata lain terjadi bencana, maka melalui tim reaksi cepat kita melakukan gerak cepat, melakukan penanganan bencana dan evakuasi korban. BPBD fokus di evakuasi korban dan harta benda dari masyarakat yang terkena bencana. Kemudian untuk sarana dan prasarana pada saat bencana itu adalah tanggung jawab dari kawan kita bidang tanggap darurat PUPR. Nah, kemudian apa saja yang kita lakukan di saat tanggap bencana? Melakukan penyelamatan, melakukan evakuasi korban yang kelompok rentan, kemudian penyelamatan harta benda dari masyarakat yang terkena bencana. Kemudian ketika masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas, maka pada hari itu dan 2 hari ke depan kita beri kebutuhannya seperti makanan pokok, dalam hal ini dalam bentuk makanan siap saji. Nah, setelah keadaan berangsur-angsur pulih, maka kami melakukan pendataan sarana dan prasarana apa yang telah berdampak dari bencana itu sendiri, yang nantinya kita ajukan untuk menjadi Jitu Pasna. Jitu Pasna itu adalah kajian kebutuhan pasca bencana yang nantinya dibahas pada macam anggaran, kegiatan-kegiatan siapa saja yang bisa ditangani oleh pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan apa saja yang mesti kita usulkan ke pemerintah pusat. Nah, itu sementara. oke. Terus nanti kalau kejadian bencananya seperti dadakan, penanggulangannya bagaimana, Pak? Nah, ketika dadakan itu BPBD bertanggung jawab penyelamatan dan evakuasi korban. Kemudian Dinas PUPR bertanggung jawab penyempurnaan tanggap darurat bencana. Contoh, mungkin ada jembatan yang putus, maka bidang tanggap darurat itulah yang memberikan akses jembatan itu untuk keadaan darurat. Terus untuk bantuan yang berupa bantuan untuk bencana ini bagaimana, Pak? Nah, kalau yang sifatnya skala kecil, maka pada saat terjadi bencana, seperti saya sampaikan tadi, kita ketika masyarakat kita pada hari itu tidak bisa beraktivitas, maka kehadiran pemerintah harus ada. Maka BPBD bersama stakeholder lainnya, Dinas Sosial dan Ketahanan Pangan, memberikan bantuan untuk hari itu dan 2 hari ke depan supaya masyarakat bisa bertahan hidup. Bentuk bantuannya apa? Dari BPBD itu makanan siap saji seperti merebus, kemudian ada makanan kaleng yang hari itu minyak bisa dimasak oleh masyarakat kita pada hari itu. Kemudian Dinas Sosial juga memberikan bentuk selimut apa segala macam untuk kebutuhan masyarakat terkena bencana dalam keadaan darurat. Jadi untuk tahun kedepannya, tahun 2026, program yang akan dilaksanakan dari BPBD sendiri bagaimana, Pak? Nah, kalau program kita tetap sama, Bu, karena inti dari penanganan bencana itu ada 3 tahap. Melakukan kegiatan pra bencana, tanggap darurat, ada pasca bencana. Seperti saya ulas kemarin tadi,
pada saat prabencana kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tanpa bosan-bosannya kepada masyarakat, supaya menyadarkan masyarakat tidak boleh buang sampah sembarangan, jangan menebang hutan. Karena konsep BPBD itu kita menjaga alam, maka alam yang menjaga kita. Itulah wajib kita sampaikan masyarakat. Kemudian apa? Kita mendidik masyarakat yang berada di daerah rawan bencana agar siap menghadapi bencana. Itu namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Ketika terjadi bencana, masyarakat setempat sudah bisa melakukan penyelamatan diri, menunggu kedatangan dari pemerintah kabupaten melakukan penyelamatan berikutnya. Nah, pada saat tanggap darurat juga kita harus quick respon. Quick respon artinya cepat tanggap dengan kejadian. Ketika dapat berita segera turun ke lokasi, bantu masyarakat. Nah, kapan kita melakukan pasca bencana? Seperti saya sampaikan tadi, kita kaji dulu jitu pelaksananya, kebutuhan pasca bencana, kita ajukan ke pemerintah daerah. Yang tidak bisa ditangani pemerintah daerah, kita ajukan ke pemerintah pusat. Maka yang sifatnya instan itu tidak bisa kami lakukan penanganan pasca bencana, tapi bisa kita lakukan setelah kajian, baru bisa kita lakukan penanganan pasca bencana. Pada saat tanggap darurat, siapa yang bertanggung jawab? Dinas PUPR di bidang tanggap darurat. Gua rasa demikian. Oke, Pak Kalak, Dedi Andrizal yang senantiasa semangat dalam menjalani kegiatan di BPBD Kabupaten Kerinci. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam tangguh. Oke.